Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat yang disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang dan penuh perhatian, tak terkecuali kepada para sahabat yang juga menjadi asistennya yang membantu meringankan kesibukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pimpinan agama dan negara. Di antara pembantunya itu adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Tentang Rabi'ah, Rasulullah sangat memperhatikan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an pernah bercerita, "Aku adalah seorang yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepadaku, 'Wahai Rabi'ah, apakah kau tidak ingin menikah?' 'Demi Allah, wahai Rasulullah, aku belum ingin menikah. Aku tak punya sesuatu yang bisa menanggung seorang wanita. Selain itu, aku tidak ingin ada hal yang membuatku sibuk dari melayanimu,' jawabku. Kemudian Rasulullah pun berlalu. Aku kembali melayani beliau seperti biasa. Pada kesempatan berikutnya, beliau bertanya untuk kali kedua, 'Wahai Rabi'ah, apakah kau tidak ingin menikah?' 'Aku belum ingin menikah. Aku tak punya sesuatu yang bisa menanggung seorang wanita. Selain itu, aku tak ingin ada sesuatu yang membuatku sibuk dari melayanimu,' jawabku. Rabi'ah belum mengubah pendiriannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berlalu. Kali ini aku merenungi diriku. Demi Allah, sungguh Rasulullah tahu sesuatu yang terbaik untuk kehidupan duniaku dan akhirat. Beliau lebih tahu dari diriku. Demi Allah, seandainya ia kembali bertanya tentang menikah, akan kukatakan kepadanya, 'Iya Rasulullah, perintahkanlah aku dengan sesuatu yang engkau kehendaki,' gumam Rabi'ah. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, 'Wahai Rabi'ah, apakah kau tidak ingin menikah?' 'Tentu mau.' 'Perintahkan aku dengan apa yang Anda kehendaki,' jawab Rabi'ah. Beliau memerintahkan, 'Pergilah ke keluarga Fulan, suatu kampung dari kalangan Ansar. Mereka lambat menunaikan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kepada mereka, Rasulullah mengutusku kepada kalian dan memerintahkan agar kalian menikahiku dengan Fulana, salah seorang wanita dari kalangan mereka.' Aku pun pergi dan kusampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku kepada kalian. Beliau memerintahkan agar kalian menikahkanku dengan Fulana,' jawab mereka. 'Selamat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan utusannya Rasulullah. Demi Allah, utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pulang kecuali keperluannya telah terpenuhi.' Mereka menikahkanku dan bersikap lemah lembut terhadapku. Mereka sama sekali tidak meminta penjelasan kepadaku. Kemudian aku kembali menemui Rasulullah dalam keadaan haru. Beliau bertanya, 'Apa yang terjadi padamu, wahai Rabi'ah?' 'Wahai Rasulullah, aku menemui suatu kaum yang mulia. Mereka menikahkan, memuliakanku, dan bersikap baik kepadaku. Mereka sama sekali tidak meminta bukti. Hanya sayangnya, aku tidak memiliki mas kawin,' jawab. Rasulullah berkata, 'Wahai Buraidah al-Aslami, kumpulkan untuknya sebiji emas.' Mendengar hal itu, para sahabat mengumpulkan biji emas untukku. Kuambil apa yang telah mereka kumpulkan. Kemudian aku kembali menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, 'Pergilah kepada mereka dengan membawa ini. Katakan, ini adalah mas kawinnya.' Aku berangkat menemui mereka dan kukatakan, 'Ini mas kawinnya.' Mereka pun ridha dan menerimanya. Mas kawin seperti ini sudah sangat banyak dan baik sekali, kata mereka. Rabi'ah radhiyallahu anhu melanjutkan, 'Lalu aku pulang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih. Beliau bertanya, 'Wahai Rabi'ah, kenapa kamu bersedih?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku tak pernah melihat kaum yang lebih mulia dari mereka. Mereka rela dengan apa yang kuberikan dan berlaku sangat baik. Kata mereka, ini sangat banyak dan bagus.'
Hanya sayang, aku tak punya sesuatu yang bisa kugunakan untuk mengadakan walimah. Beliau bersabda, wahai Buraidah, tolong kumpulkan kambing untuknya. Lalu mereka mengumpulkan kambing yang banyak dan gemuk. Setelah itu Rasulullah berkata kepada aku, pergilah dan temuilah Aisyah dan katakan padanya agar dia mengirim beberapa keranjang berisi makanan. Aku pun menemuinya dan kukatakan padanya segala yang Rasulullah perintahkan kepadaku. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ini keranjang berisi 9 sak gandum. Demi Allah, jika besok ada makanan lain, ambillah. Kuambil makanan itu dan kubawa menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kukabarkan kepada beliau apa yang dikatakan Aisyah. Lalu beliau bersabda, bawalah barang-barang ini ke sana dan katakan kepada mereka agar mereka gunakan untuk membuat roti. Aku berangkat ke sana, membawa kambing dan berangkat bersama beberapa orang dari Aslam. Seorang dari Aslam berkata, tolong besok barang-barang ini telah diolah menjadi roti. Bersama beberapa orang Aslam, kutemui mereka dan kubawa kambing. Salah seorang dari Aslam mengatakan, tolong besok gandum ini diolah menjadi roti dan kambing ini telah dimasak. Mereka menjawab, untuk membuat roti cukuplah kami saja, tapi untuk menyembelih kambing kalianlah yang mengerjakannya. Segera kami ambil kambing yang ada, kami sembelih lalu kami bersihkan, kemudian memasaknya. Akhirnya tersedialah daging dan roti. Aku mengadakan walimah dengan mengundang Rasulullah. Beliau pun memenuhi undanganku. Dari kisah sahabat Rasulullah SAW ini ada hikmah yang penting yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, perhatian dan kasih sayang Rasulullah kepada para sahabatnya, terlebih mereka yang miskin. Inilah sifat Nabi SAW yang telah Allah puji dalam Al-Quran. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang berbeda di bawah tanggungannya. Yang ketiga, pelajarannya adalah Rasulullah pandai membaca kondisi. Beliau tahu apa yang terbaik dan dibutuhkan oleh orang lain. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu hal apa yang terbaik bagi dunia dan akhirat sahabatnya. Demikian juga untuk umatnya, sehingga ketika kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita pada suatu perkara, yakinlah hal itu yang terbaik untuk kita, walaupun kadang bertentangan dengan keinginan dan nafsu kita. Yang kelima, perhatikanlah bagaimana respon orang-orang beriman terhadap perintah Rasulullah. Keluarga perempuan yang ditemui Rabi'ah begitu cepat menerima perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menanyakan apapun. Syekh Muhammad Nasir Al-Syaibani Hafizahullah mengatakan, mereka disebut lambat menunaikan perintah Nabi karena rumah mereka yang jauh dari Nabi atau mereka jarang bertemu Nabi. Dan inilah sedikit kisah tentang sahabat Nabi yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari kisah ini ada manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dan mudah-mudahan di manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.